Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, sabda yang menggemparkan. Saudara-saudari terkasih, apakah semua pemungut cukai dan para pelacur masuk surga? Tentu tidak. Lalu apa yang dimaksudkan Yesus dengan sabdanya dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, minggu biasa ke-26 hari ini? Mari kita simak bersama. Yesus mengatakan hal ini setelah ia menyampaikan cerita perumpamaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ada dua anak laki-laki yang disuruh bekerja di kebun anggur oleh ayahnya. Yang satu berkata, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lip service. Anak yang kedua menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kalau saya sih, kita butuh anak yang ketiga yang berkata ya dan pergi bekerja. Mengapa? Nanti kita refleksikan bersama. Setelah itulah Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jelas, ini bukan konklusi dari cerita perumpamaan tadi, karena kedua anak itu bukanlah pemungut cukai dan pelacur. Sabda Yesus ini erat kaitannya dengan ajarannya sebelumnya. Kita lihat yang pertama misalnya tentang pemungut cukai. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, cerita tentang Sakeus, kepala pemungut cukai. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Itulah bedanya Yesus dengan kita manusia, saudara-saudari yang terkasih. Kita manusia lebih cepat menghakimi sesama kita, seolah-olah kita lebih suci dari mereka. Demikian juga yang terjadi dengan Sakeus. Seolah-olah mereka yang mengatakan bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa lebih suci dari Sakeus. Mereka tidak melihat hati Sakeus yang ingin berbuat baik dalam hidupnya. Coba dengar apa yang disampaikannya. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa, saudara-saudari. Perjumpaan Sakeus dengan Yesus membawa sukacita dan pertobatan kepadanya. Ia berubah menjadi manusia yang baru. Karena itulah Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Sebagai manusia, Sakeus pastilah berbuat dosa.
tetapi dia tidak berkanjang dalam dosanya. Ia menyadari diri sebagai orang yang berdosa dan ingin bertobat supaya tidak mati dalam dosa. Perjumpaan dengan Yesus menjadi saat berrahmat bagi Zakeus saat dia bertobat. Karena itulah tadi Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Semua pemungut cukai sebagai manusia pasti berdosa, dan dosa membuat manusia kehilangan keselamatan abadi. Tetapi tidak semua pemungut cukai bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kepada mereka dan semua orang berdosa yang tidak bertobat, tidak dijanjikan kerajaan Allah, tidak dijanjikan keselamatan. Yang kedua, tentang pelacur. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Di sana diceritakan tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan itu kedapatan berzinah dan harus dihukum mati karena melakukan dosa besar. Lagi-lagi ahli Taurat dan orang Farisi menganggap diri mereka jauh lebih suci di hadapan Tuhan, dan perempuan itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Menganggap diri lebih suci dari orang lain adalah dosa kesombongan, salah satu dosa pokok, karena bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Yesus menantang mereka dan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang melempar. Rupanya mereka jujur juga terhadap diri mereka sendiri. Dan ketika Yesus menulis dosa-dosa mereka di tanah, mereka lalu dengan malu meninggalkan Yesus dan perempuan itu, mulai dari yang tertua. Yesus juga tidak membenarkan perbuatan zina perempuan itu. Yesus minta setelah dia diampuni dan diselamatkan dari amukan massa yang merasa diri paling suci itu, supaya ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Aku pun tidak menghukum engkau, kata Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan perempuan itu kita tahu dalam kisah-kisah selanjutnya benar-benar meninggalkan perbuatan zinahnya dan mengikuti Yesus sampai di Golgota. Perempuan itu tidak menganggap selingkuh sebagai selingan indah di dalam kehidupannya atau sebagai dosa yang membahagiakan, tetapi sebagai sebuah aib yang harus ditinggalkan mulai dari sekarang ini. Jelas di sini tidak semua pelacur masuk surga, tetapi pelacur yang benar-benar bertobat, diampuni Tuhan, dan memperoleh kerajaan Allah atau surga itu. Saudara-saudari yang terkasih, agama apapun tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin kita masuk surga adalah perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan kasih kita yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran agama kita. Dan tidak ada agama yang benar yang mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan tercela terhadap orang lain, termasuk orang yang dalam pandangan kita adalah orang-orang berdosa. Tuhan berkata kepada Nabi Yeskiel, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya
dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Itu kita dengar dalam bacaan pertama minggu biasa ke-26 hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting lagi menjadi orang baik. Seseorang yang memiliki status seperti ahli kitab bukanlah untuk menghakimi atau menindas orang, tetapi dengan penuh cinta melayani dan membawa orang lain kepada kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak diminta untuk menjadi anak pertama yang mengatakan ya, tetapi tidak melakukan ajaran Tuhan yang benar. Kita juga tidak diminta untuk menjadi anak kedua yang menolak Allah dan hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Melakukan hal-hal yang baik tidak cukup. Agama memang tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Allah itu sendiri yang kita percayai dan yang kita imani. Dan bagi kita orang Katolik, yang menyelamatkan kita adalah Allah sendiri melalui Yesus Kristus Putranya dan dalam kekuatan Roh Kudus. Kita tidak cukup menjadi simpatisan Yesus Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi kita harus memberi diri kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu. Dan dengan kekuatan sakramen pembaptisan dan sakramen-sakramen lainnya, terutama sakramen pengampunan dan sakramen Ekaristi, kita berkembang dalam iman, harap, dan kasih akan Allah dan sesama kita apapun agamanya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya dulu bekerja di Lembah Karmel, pada minggu kedua dan minggu keempat, banyak orang datang mengikuti misa penyembuhan. Yang menarik ialah banyak orang-orang yang bukan Kristen yang mengikuti misa penyembuhan itu. Saya tanyakan kepada mereka, apakah Anda sudah lama atau sering datang ke tempat ini? Lama katanya, sudah lama dan sering. Apakah Anda mengalami penyembuhan? Ada yang mengatakan, ya, saya mengalami penyembuhan. Dan apakah Anda sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Belum katanya. Lalu saya katakan, Anda tidak bisa menjadi simpatisan Yesus Kristus terus-menerus. Anda harus memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Rahmat Tuhan termasuk penyembuhan tidak bisa dicuri. Anda harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Gurumu. Menyembah Dia sebagai pemberi berkat dan rahmat penyembuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita diminta untuk menjadi anak yang ketiga, yaitu anak yang mengatakan ya kepada Bapaknya. Dalam arti beriman sungguh-sungguh kepada Allah melalui Yesus Kristus Putranya, dan dengan kekuatan Roh Bapa dan Putra itu, kita berusaha dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam sorga abadi. Amin.